Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dalam pagi, warahmatullahi. Prof. Yes. Selamat pagi, teman-teman. Sini dari kelompok 4 akan membahas mengenai Reliance on Manufacturing Performance. Di studi ini akan membahas mengenai bagaimana ketergantungan pada ukuran kinerja manufaktur untuk mengevaluasi kinerja manajer mempengaruhi hubungan antara TQM dan kinerja organisasi. Latar belakang dari penulisan ini yaitu sendiri selama beberapa tahun terakhir banyak organisasi manufaktur yang mengadopsi manajemen kualitas total ini atau TQM ini untuk bersaing di pasar yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas dan atribut layanan. Tapi juga seringkali dengan harga yang sangat kompetitif. Dan sini untuk tujuannya itu mencapai peningkatan berkelanjutan dalam profitabilitas. Mengapa perusahaan mengadopsi TQM ini? Karena ini sejalan, karena TQM ini memberikan potensi bagi organisasi untuk meningkatkan profitabilitas mereka dengan membantu manajer mengembangkan kualitas sebagai keunggulan kompetitif. Lanjut di MPM, ini memberikan informasi untuk membantu dalam pengendalian operasional dan strategis. Pengendalian operasional ini untuk mempertahankan kemampuan proses elemen dalam program TQM. Yang tujuannya untuk memberikan umpan balik kepada individu yang bertanggung jawab dan melindungi kemampuan proses terhadap penyebab variabilitas. Pada strategis, itu mendorong manajer untuk memeriksa secara holistik hasil dari berbagai bagian proses manufaktur dan dapat membantu dalam menilai potensi komplementarian antara elemen TQM itu sendiri. Di sini kondisi yang efektif terhadap umpan balik terdapat 3. Umpan balik harus terkait dengan tujuan tertentu. Yang kedua, umpan balik yang efektif itu memerlukan langkah-langkah yang mencerminkan kegiatan dari hasil yang penting untuk meningkatkan kinerja. Jadi individu ini berfokus pada kegiatan yang terkait dengan tujuan dan mengabaikan hal-hal yang lain. Yang ketiga, ukuran kinerja cenderung memiliki dampak yang lebih kuat pada reaksi individu dan pada perilaku mereka selanjutnya. Ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Yang selanjutnya, operasional and strategic feedback. Ada 3 penelitian di sini. Secara garis besarnya, operasional dan strategic feedback ini, MPM ini menyediakan sarana komunikasi untuk memberikan informasi kepada manajer tentang bagaimana proses sinergi antara elemen TQM dan untuk menunjukkan kepada personel operasional bagaimana hal ini dapat dicapai. Yang selanjutnya, keyakinan bahwa MPM harus digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer dalam pengaturan TQM adalah pusat dari penelitian ekstensif yang telah berusaha untuk mengidentifikasi jenis situasi yang paling sesuai dengan ketergantungan pada ukuran kinerja akuntansi. Pada hipotesisnya, di sini profitabilitas organisasi cenderung lebih tinggi dalam situasi TQM dan ketergantungan tinggi pada MPM daripada dalam situasi dengan TQM tetapi ketergantungan rendah pada MPM. Maksudnya ini diusulkan bahwa situasi TQM ini nantinya akan berpengaruh pada profitabilitas yang berkelanjutan dengan cara mengevaluasi kinerja manajer. Dalam metodenya itu pemilihan sampel dilakukan secara acak dari 100 perusahaan manufaktur di satu wilayah metropolitan.
dan terstratifikasi. Jangka waktu yang dilakukan itu minimal 3 tahun. Untuk memilih sampel akhir, kepala eksekutif itu menghubungi perusahaan melalui telepon sehingga didapatkan 39 perusahaan, yang mana 20 perusahaan itu menggunakan MPM dan 19 perusahaan tidak menggunakan MPM. Lanjut, metodenya menggunakan kuesioner. Instrumen yang terkait dengan ketergantungan pada MPM, sejauh mana TQM telah dikembangkan dan kinerja divisi, diisi oleh manajer divisi. Tanggapan, akuntan manajer diperlukan untuk membantu dalam membuktikan keandalan data. Dalam 80% pertanyaan, korelasinya di atas 0,80. Dengan tanggapan individu berbeda, kurang dari 1 poin, menggunakan skala Likert 7 poin. Bagi yang menggunakan MPM untuk mengevaluasi manajer, itu nanti menjawab 5 pertanyaan terkait MPM. Bagi yang tidak menggunakan MPM, itu melanjutkan ke bagian kuesioner yang lain. Nah, ini bagi yang tidak menggunakan MPM tadi, dia melanjutkan ke Total Quality Management. Di sini ada 7 instrumen untuk menentukan sejauh mana divisi telah berkembang. Bisa dilihat di sini ada program pengadaan material, efisiensi produksi melalui pengurangan limbah dan kegiatan tidak bernilai, waktu siklusnya ditingkatkan, keterlibatan karyawan dalam proses peningkatan kualitas, terlibatan personel fungsional dalam perumusan strategi, pengembangan kontak antar manufaktur dan pelanggan, dan koordinasi peningkatan kualitas dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Irwan Zahra. Next. Nah, selanjutnya terkait organizational profitability. Pada awalnya, peneliti berencana menggunakan data objektif berupa ROA dan pertumbuhan aset. Namun hal tersebut tidak terlaksana karena banyak manajer utama yang enggan mengizinkan pengungkapan data tersebut. Maka digunakanlah ukuran kinerja yang dirasakan atau ukuran persepsi, atau dalam bahasa Inggris disebut perceived measure. Nah, ukuran kinerja yang dirasakan itu, perceived measure-nya ada 2. Ukuran pertama dengan meminta manajer divisi untuk mengevaluasi kinerja divisi mereka dibandingkan dengan rata-rata industri selama 3 tahun. 3 tahun ke belakang. Nah, apa aja sih yang dibandingkan? Yang pertama ada pertumbuhan penjualan tahunan rata-rata, pertumbuhan laba aset, dan pertumbuhan laba atas penjualan. Dan untuk penilaiannya menggunakan skala Likert 7 poin, dengan kinerja di bawah rata-rata, skornya 1 sampai paling tinggi 7 poin, dengan keterangan di atas rata-rata industri. Ukuran bah yang digunakan adalah 0,85, dan kemudian dilakukan analisis faktor yang mengkonfirmasi validitas instrumen tersebut. Nah, kemudian indikator kedua adalah dengan meminta kepala eksekutif untuk menilai kinerja divisi dalam hal pertumbuhan profitabilitas secara keseluruhan selama 3 tahun kebelakang juga. Namun yang ini dibandingkan dengan entitas lain yang sebanding, sama dengan skala Likert 7 poin, dengan jauh di bawah rata-rata 1 poin, dan di atas rata-rata memiliki skor 7. Dan hasilnya menunjukkan korelasi secara signifikan. Dengan skor pertumbuhan komposit membuktikan reliabilitasnya, reliabilitas penilaian kinerja yang diberikan oleh manajer divisi. Jadi baik manajer divisi dan kepala eksekutif memiliki hasil yang reliabilitasnya tinggi. Lanjut. Dan ini adalah hasil dari kuesioner yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut. Next. Nah, untuk analisisnya menggunakan regresi dan ANOVA. Regresi digunakan untuk menetapkan pentingnya hubungan antara profitabilitas dan interaksi antara MPM dan TQM. Dan untuk ANOVA digunakan untuk mengidentifikasi arah efek. Lanjut. Dan ini untuk regresi, nah dari hasil analisis regresi dan juga uji normalitas menunjukkan tidak ada pelanggaran besar terhadap asumsi normalitas, yang artinya data tersebut terdistribusi secara normal. Lanjut.
Next, udah ya, enggak apa lagi. Nah, selanjutnya ada ANOVA. Dari data ini, dari tabel di sini bisa disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kinerja dan kombinasi TQM dengan ketergantungan NPM, yang juga mendukung hipotesis yang tadi sudah dijelaskan oleh Reza. Nah, di sini bisa dilihat TQM high dan reliance on NPM high, di mana nilainya lebih tinggi dibandingkan yang lain, yang berarti kinerja divisi lebih baik ketika menggunakan TQM high dan reliance on NPM high. Dan selanjutnya ada weighted regression, di mana analisis regresi juga namun menggunakan bobot. Dan hasil dari weighted regression ini mendukung hasil analisis regresi tanpa bobot yang sebelumnya sudah dijelaskan. Di mana hasilnya memang hasil signifikansinya lebih rendah, namun tetap signifikan, yang artinya mendukung hipotesis sebelumnya. Dan kesimpulannya, hubungan antara TQM dan kinerja lebih kuat, di mana NPM digunakan sebagai bagian dari evaluasi manajerial, yang ini mendukung hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk perusahaan yang mengembangkan kemampuan TQM, hasil menunjukkan dukungan untuk utilitas pengembangan ukuran kinerja manajerial yang ditargetkan langsung pada praktik manufaktur. Beberapa implikasi yang bisa dilakukan adalah sepertinya perusahaan akan terus mengembangkan praktik inovatif yang terkait dengan TQM. Langkah-langkah NPM harus menjadi bagian dari evaluasi formal para manajer dan membantu dalam menentukan proses remunerasi dan promosi mereka. Yang ketiga, ukuran kinerja akuntansi tradisional tidak sesuai dalam pengaturan TQM. Next. Dan ini limitation atau batasan-batasannya dalam penelitian ini. Yang pertama, faktor mengenai desain sistem mungkin terlibat dalam hubungan yang diusulkan. Yang kedua, penelitian ini tidak secara eksplisit mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual yang terkait dengan situasi operasi divisi perusahaan. Yang ketiga, ada beberapa keterbatasan terkait dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan untuk menilai TQM dan ketergantungan pada NPM itu baru. Peringkat individu digunakan untuk menilai kinerja, keandalan diperiksa dengan memperoleh peringkat dari manajer divisi dan kepala eksekutif, yang mana harusnya menggunakan data yang lebih objektif. Kemudian untuk perusahaan yang ingin menerapkan program TQM, bukti menunjukkan bahwa sistem evaluasi kinerja manajemen harus mencakup ukuran langsung dari proses manufaktur. Dan untuk penelitian berikutnya, sarannya adalah mempelajari cara perkembangan TQM dan NPM secara interaktif sepanjang waktu. Studi kasus longitudinal bisa digunakan. Kemudian menggunakan penilaian lebih objektif atas kinerja setiap divisi dari luar organisasi untuk mengecek reliabilitas. Oke, sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Jawab apa? Iya. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila. Saya ingin bertanya, kenapa dalam saya ingin bertanya, kenapa menggunakan profitabilitas dalam pengukuran setiap divisi? Sekian, terima kasih. Jadi untuk sampel yang digunakan itu sebenarnya adalah strategic business unit. Jadi yang dimaksud divisi itu, jadi setiap divisi itu memiliki business unitnya masing-masing. Makanya digunakannya profitabilitas per divisi. Jadi setiap divisi memiliki profitabilitasnya masing-masing, gitu. Udah ya. Gimana Saudari Nisa? Sudah jelas? Menurut teman-teman, ada nggak selain profitabilitas yang bisa digunakan untuk mengukur setiap divisi? Ada, cuma kalau dalam kasus ini karena peneliti ingin
menelitinya mengenai profitabilitas, maka digunakanlah ini profitabilitas rasio. Kan Dari masih ada kasus ini berarti profitabilitas ini memberikan pengaruh signifikan terhadap mengukur setiap defisit tersebut. Jadi penggunaan TPM dan TQM dan MPM ini mempengaruhi kinerja perusahaan yang dinilai menggunakan rasio profitabilitas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zara. Sama-sama. Itu presentasi dari kelompok 4 mengenai reliance on manufacturing. Apabila ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih.